Mending mana? PC Apple seharga 60 jutaan atau laptop Apple seharga 50 jutaan? Dan kira-kira worth it nggak sih buang duit puluhan juta untuk barang ini? Sebelum ke perbandingannya, kita unboxing dulu. Mulai dari kotak coklat Apple ini yang cuma bisa kita dapetin kalau delivery dari Apple Store. Kalau kita beli langsung di sana sih nggak dapet, Cara bukanya udah disiapin di bagian sini nih, yang tinggal kita tarik aja. Dan langsung ada box putih dengan handle-nya, yang mirip kayak box iMac. Sisanya cuma gambar Mac Studio-nya dari berbagai sisi. Yaudah, langsung aja kita serot. Di dalam ada kotak yang isinya buku petunjuk sama stiker Apple warna hitam. Terus untuk ambil Mac Studio-nya tinggal lebarin aja sisi sini dan angkat deh. Terakhir ada kabel power yang warna hitam. Dah, itu doang. Simple ya. Terus langsung aja kita keletekin pembungkusnya yang cukup tebal nih. Habis itu ada kabel power yang bermaterial semi kain-kain gitu ya. Bahannya mirip kayak kabel chargeran MBP 16 inch gua, guys. Oh iya, belum sempat gua kenalin ya. Ini namanya Mac Studio. Simpelnya adalah personal komputer atau yang suka disingkat PC. Iya, PC. Itu loh yang sering kalian bercandain. Hah? HP harganya 20 jutaan. Mending rakit PC aja. Iya, itu dia, benar. Tapi produk Apple ini nggak usah dirakit lagi ya, udah tinggal pakai aja. Dan yang namanya PC, di dalamnya itu ada kipas, power supply juga. Jadi dia nggak pakai chargeran, sama ada speaker. Ingat, bukan laptop. Perintilan kayak monitor, keyboard, mouse-nya itu terpisah, jadi mesti beli lagi. Yang mana gua sempat merogoh kocek 2 jutaan untuk trackpad-nya aja dan hampir 3 juta buat keyboard terbaru Apple ini yang warna hitam. Fun fact nih, Apple udah jual aksesoris ini sebenarnya cukup lama ya, cuma yang warna putih. Baru beberapa bulan lalu keluarin warna hitam ini dengan harga yang lebih mahal, 300 ribuan. Padahal kalau gue lihat secara spek mah sama aja. Mantap Apple, lanjutkan inovasinya. Impresi gue tentang PC ini sebenarnya terlihat seperti kotak biasa aja, tapi gara-gara ditaruh logo Apple jadi terlihat wah dan premium gitu. Buat yang penasaran, dimensi kotak ini punya tinggi 9,5 cm dengan luas 19,7 x 19,7 cm. Untuk beratnya sekitar 3,6 kg. Terus di belakangnya ada 4 Thunderbolt 4 port, Ethernet 10 GB, colokan buat powernya, 2 USB-A, HDMI, headphone jack, dan tombol power. Oh ya, smart speakernya juga ada di belakang. Nanti gue tunjukin suaranya. Lanjut kita ke bagian depan, ada lampu indikator, 2 Thunderbolt 4 port, dan ini yang gue butuhin banget, yaitu SD card. Intinya di Mac Studio ini tersedia banyak banget ya portnya dan macem-macem. Lanjut di samping nggak ada apa-apa, di atas ada logo Apple yang bisa buat ngaca, dan di bawahnya menarik nih. Ada lingkaran gede bolong-bolong buat airflow keluar masuk udara, dan cukup banget ya celahnya, sekitar 1 cm lebih kalau kita taruh gini. Habis itu dikelilingi penyangga warna hitam, bukan karet sih ini, tapi lebih ke bahan plastik yang solid. Dan terakhir ada ukiran dengan tulisan Mac Studio. Informasi dulu nih, Mac Studio M1 Ultra gua ini punya spek 20 core CPU, 48 GPU, dan 64 GB Unified Memory. Sedangkan M1 Max 10 core CPU, 32 GPU, 32 GB Unified Memory. Cukup jauh ya beda speknya antara kedua chipset ini. Tapi sebenarnya M1 Ultra ini bukan chipset yang baru ya, tapi lebih ke M1 Max yang ada dua digabung jadi satu dengan proses yang namanya Ultra Fusion. Makanya speknya hampir double semua. Dan langsung aja kita mulai ke perbandingannya. Mulai dari yang enteng-enteng dulu ya, yaitu benchmark. Tenang, singkat aja kok ini. Untuk Geekbench single core sama ya, 1700-an. Tapi untuk multi core hampir 2 kali lipat di M1 Ultra dibanding sama M1 Max. Jelas ya, secara core di M1 Ultra itu banyak banget. Terus ke Cinebench yang skornya mirip kayak Geekbench, dimana single core-nya mirip ya, tapi multi core-nya hampir double. Itu tadi benchmark-benchmarkan guys. Dan gua nggak mau terlalu dalam ya di sana. Langsung aja ke penggunaan sehari-hari gua, yaitu dalam hal video editing dengan Final Cut Pro. Kita mulai dari copy project dulu nih, sekitar 40-an giga. Apakah ada perbedaan? Dan hasilnya MBP kelar copy dalam 1 menit 43 detik. Sedangkan Mac Studio 1 menit 42 detik. Ya, bisa dibilang nggak ada perbedaan di sini. Lanjut kita buka apps-nya secara bersamaan. Dan hasilnya bisa di-load berbarengan juga.
Ini yang menarik. Jadi project yang gue buka ini adalah video 4K selama 10 menitan dengan timeline yang cukup berjelimet nih. Lebih dari 10 layer di sini. Untuk ekspornya dalam 4K dengan kodek H264 yang menghasilkan file 5,28 GB untuk kedua mesin ini. Saat rendering pun gue nggak berasa ada suara kipas ya. Kalaupun ada kayaknya kecil banget sampai nggak berasa. Untuk suhu, MacBook Pro gua ini mencapai 39 derajat, sedangkan Mac Studio itu aman di 24-25 derajat. Dan setelah hampir jalan 7 menit, udah ada yang kelar, yaitu M1 Max, guys. Iya, cukup mengejutkan nih. Gue nggak ngerti kenapa dengan M1 Ultra gue ini, yang mana baru kelar 20 detik setelahnya. Hal ini cukup bikin gue susah tidur ya. Sampai keesokan harinya gue masih penasaran dan gue tes lagi. Tapi kali ini dengan proses yang harusnya bakal lebih berat ya. Dengan kodek Apple ProRes 422 yang menghasilkan output sekitar 45 GB. Dan gue udah yakin nih, pasti M1 Ultra gue bisa lebih cepet karena prosesnya mungkin lebih berat ya. Tapi ternyata wah, lebih cepat M1 Max lagi. Dan mulai panik lah gua. Apakah gua kena barang gacha dari Apple? BTW untuk tes terakhir ekspor ProRes 422 detailnya kalian bisa cek di YouTube Short gua ini. Dan kedua mesin ini punya versi macOS dan Final Cut Pro yang sama. Cuma gua masih denial nih kalau dapat Apple gacha. Dan akhirnya gua coba tes terakhir, yaitu gua rendering lagi di Final Cut Pro. Dan di saat bersamaan gua ekspor juga 360-an foto di Adobe Lightroom. Sebelum eksekusi bisa dilihat nih kalau progres persentasenya cukup jauh, terpaut 9%. Dan langsung aja gua ekspor. Cuma butuh 42 detik buat M1 Ultra gua menyelesaikan ekspor di Lightroom. Sedangkan M1 Max 48 detik setelahnya, yaitu di 1 menit 31 detik. Terus gimana progres rendering Final Cut Pro-nya? M1 Ultra jadi unggul 50%, sedangkan M1 Max ketinggalan di 48%. Lanjut gue coba iseng ekspor lagi dong 300-an foto, dan jadi tertinggal cukup jauh. 79% di M1 Ultra dan 71% di M1 Max. Sampai akhirnya Mac Studio kelar duluan dengan kondisi MacBook Pro gua masih di 87%. Terus kesimpulan apa yang didapat dari tes ini? Menurut gua ya, Final Cut Pro ini masih belum bisa memanfaatkan kebuasan dari M1 Ultra. Dan bukan nggak mungkin banyak app-app lain yang sama kayak gini. Karena gue sempet coba ya, ekspor 300-an foto di Adobe Lightroom tanpa Final Cut Pro. Hasilnya M1 Ultra ini bisa kelar dalam 42 detik. Sedangkan M1 Max butuh waktu hampir 2 kali lipat di 1 menit 20-an detik. Atau teori gua yang lain, si M1 Ultra ini ngerasa proses rendering di Final Cut Pro tadi masih enteng, jadi nggak usah keluarin full power. Buat apa? Menghemat daya. Terus untuk urusan multitasking nggak usah diragukan lagi sih. Terlihat dari tes sederhana kita tadi, render video dan ekspor ratusan foto secara bersamaan, M1 Ultra juaranya. Mantap. Itu pun hitungannya masih multitask yang sederhana loh. Kalau kalian mau yang lebih kompleks lagi, bisa coba komen ya dan kasih tahu ngapain aja. Kalau menarik, nanti bisa gue bikinin videonya. Oke, tes terakhir sebelum kita omongin harganya adalah speakernya yang menurut gua B aja sih. Coba kalian denger deh. Ya, kalau menurut gua cuma buat denger-denger informasi gitu cukup aja sih. Tapi kalau buat nonton film atau denger musik, gua saranin ya pakai external speaker. Nah, jadi saat beli Mac Studio, kalian mesti pilih dulu nih mau chipset M1 Max atau M1 Ultra. Untuk M1 Max ini harganya mulai dari 30 jutaan ya, sedangkan yang Ultra itu 60 jutaan. Untuk tiap-tiap model pun kalian masih bisa custom lagi. Misalnya nih, GPU itu bisa dimentokin sampai 64 core, memorinya 128 dan storage-nya 8 tera. Yang totalnya itu sampai 124 juta. Dan sekali lagi, ingat ini cuma PC doang, nggak termasuk monitor, keyboard, ataupun mouse. Sedangkan untuk MBP 16 inch gua sendiri sebagai gambaran dengan chipset M1 Max seharga 50-an juta dan langsung bisa dipakai. Terus kalau ditanya mending mana, buat gua pribadi dan kayaknya 98,5% teman-teman di sini, M1 Ultra itu masih terlalu overkill dan nggak worth it sih buat kebutuhan gua sekarang. MBP M1 Max gua itu yang sekarang udah lebih dari cukup dan sejauh ini gua nggak pernah ada masalah sih pakainya. Bahkan M1 Pro chipset di bawah M1 Max ini juga udah oke banget kok. Kecuali misalnya kalian lakuin editing 8K ProRes 422 dan butuh rendering yang cepat. Atau
Atau kalau kalian bergerak di bidang animasi 3D bisa pertimbangin M1 Ultra ini. Jadi kalau kalian termaksud bagian dari 1,5% tadi dan berencana pesan, bisa DM IG-nya sg.shipshop ya. Just tip rekomendasi gua dan pastinya aman. Kalian mau custom kayak gimana langsung aja kasih tahu miminnya dan pasti dijabanin tuh. Karena mereka langsung pesan di Apple Store Singapura. Terakhir bantuin gua buat like video ini ya biar usaha yang gua lakuin buat tes-tes tadi nggak sia-sia. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.